Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran Pak Dika. Pada kesempatan kali ini, Pak Dika akan membagikan sebuah cara ya untuk membedakan antara penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam sifat komutatif. Di video sebelumnya pernah Pak Dika jelaskan bahwa sifat komutatif hanya berlaku pada dua operasi ya, yaitu penjumlahan dan perkalian. Oke, nah di video kali ini di bagian kedua akan Pak Dika lebih jelaskan lagi secara lebih detail tetapi lebih singkat gitu tentang pengertian-pengertian singkat dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam sifat komutatif. Oke. Di dalam penjumlahan minimal ada dua angka yang akan dijumlahkan atau ditambahkan seperti 1000 ditambah 2000, hasilnya 3000. Hasil penjumlahan selalu lebih besar ya, ingat hasil penjumlahan selalu lebih besar. Jika lebih kecil maka itu bukan penjumlahan, itu adalah pengurangan atau pembagian. Penjumlahan dalam sifat komutatif bisa berlaku karena hasil penjumlahan akan tetap sama ya, meski ditukar tempat. Jadi penjumlahan di sifat komutatif itu berlaku ya, berlaku karena meskipun ditukar tempat ya, ditukar tempat posisinya dipindahkan ke depan atau ke belakang, hasilnya akan tetap sama ya. Contohnya 304 ditambah 170 atau 170 ditambah 304, hasilnya akan tetap sama. Lalu berikutnya yaitu pengurangan. Sama dengan penjumlahan, di dalam pengurangan minimal ada dua angka yang harus dikurangkan ya, minimal ada dua angka yang harus dikurangkan atau bisa lebih. Misal 125 dikurang 15, hasilnya adalah 110. Pada sifat komutatif, pengurangan tidak berlaku karena hasil dari pengurangan akan berbeda. Nah, contohnya 72 dikurangi 60, hasilnya adalah 12. Tetapi ketika kita balik ya, kita pindah tempat, 60 dikurangkan dengan 72, hasilnya tidak sama dengan ya, tidak sama dengan, tandanya seperti ini, tidak sama dengan ya. Jadi ada tanda sama dengan, ada tanda sama dengan, lalu dicoret. Nah, itu pembacanya adalah tidak sama dengan 12 ya. Nah, pertanyaannya apakah 60 dikurangkan dengan 72 itu bisa? Jawabannya adalah bisa ya. Jawabannya adalah bisa. Hanya karena kamu belum sampai ke materi bilangan bulat negatif ya. Karena kamu belum belajar tentang bilangan bulat negatif, maka kamu belum memahami betul ya hasil dari 60 dikurangi 72 ya. Karena hasilnya nanti akan negatif. Nah, seperti apa bilangan negatif itu? Nanti ya, akan ada waktunya, akan ada saatnya kamu belajar tentang bilangan bulat negatif. Berikutnya yaitu perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Contohnya seperti 4 kali 6 ya, 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Ya, ada 6 kali. 1 2 3 4 5 dan 6. Hasilnya adalah 24. Atau 4 kali 6, 6-nya ada 4 kali. 6 ditambah 6 ditambah 6, hasilnya juga sama 24. Perkalian memiliki hasil yang sama saat angkanya ditukar tempat ya. Ketika seperti kemarin tadi kita jelaskan di pertemuan online, A dikali B sama seperti B dikali A ya. Kalau 3 angka A dikali B dikali C, berarti letak C berada di depan, C dikali B dikali A ya. Yang tidak berpindah tempat adalah B.
Perkalian memiliki hasil yang sama. Contohnya seperti 2 kali 4. Ya, hasilnya adalah 8. 4 kali 2 juga 8. Ya. Berapapun angka yang ditukar, ya, selama tidak dirubah angkanya, ya, yang dirubah hanya posisinya, maka hasilnya akan tetap. Ini artinya perkalian sama seperti penjumlahan yang bisa menggunakan sifat komutatif. Berarti perkalian dan penjumlahan itu untuk sifat komutatif dia berlaku, ya, karena meskipun dia ditukar tempat akan tetap sama hasilnya. Lalu berikutnya yaitu pembagian. Pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Karena hasil dari pembagian adalah angka perkalian yang dipindahkan. Nah, seperti apa maksudnya ini ya? 20 dibagi 5. Hasilnya adalah 4. Ya. Nah, sekarang mau diambil seperti ini. 5 dan 4 dikalikan. Ya. 5 dengan 4 dikalikan. Hasilnya 20. Ya. Hasilnya sama seperti ini kan? Nah, sedangkan angka yang di belakang ini kita kalikan hasilnya juga 20. Ya. Nah, ini angka pembagiannya dipindahkan ke sini, ya. Dipindahkan. Nah, dipindahkan dan dijadikan perkalian, hasilnya sama seperti ini. Angka pembaginya, angka yang dibagi. Nah, pembagian memiliki hasil yang berbeda saat angkanya ditukar tempat. Nah, ini 20 dibagi 5. Hasilnya adalah 4. Tapi ketika kita tukar tempat, ya, 5 dibagi 20 hasilnya tidak sama dengan 4. Ya. Tidak sama dengan 4. Ini artinya pembagian sama seperti pengurangan, ya. Sama seperti pengurangan tadi, pengurangan tidak berlaku sifat komutatif. Ya, seperti itu. Jika 5 dibagi 20 maka hasilnya akan menjadi pecahan, ya. Akan menjadi pecahan. Nah, pecahan itu seperti apa? Nanti kita akan bahas di subtema ke-4. Oke, berikutnya yaitu contoh soal perkalian yang dirupakan dalam bentuk gambar. Ibu memiliki 30 butir telur ayam. Jika ibu menyimpan telur tersebut dalam 5 wadah sama banyak, ya, 5 wadah sama banyak, ada berapa butir telur dalam satu wadah? Nah, berarti ini kita bagi dulu, ya. Kita bagi dulu, nanti baru kita ketemu jumlah perkaliannya. Ya, kenapa kita bagi? Karena pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Berarti pembagiannya itu sama seperti 30 dibagi 5, ya kan? 30 dibagi 5. Hasilnya adalah 6. Seperti itu kan? Nah, bagi kalian yang belum paham dengan pembagian seperti ini, bisa menggunakan gambar seperti ini, ya. Contohnya, ini kan 30 ya, totalnya ada 30 telur ya di sini. Oke. Kalian bagi satu persatu ke dalam wadah. Seperti ini misalnya. 1, ya. 1, 2, 3, 4, 5, sampai habis ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30. Ya, seperti itu caranya. Berarti di dalam masing-masing wadah yang ini, seperti keranjang ini,
itu ada 6 telur. Ya, berarti perkaliannya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 wadah yang berisi 6 telur. Atau kalau kita komutatifkan 6 dikali 5 sama dengan 30 ya. Itu. Jadi kita bagi dulu baru kita temukan perkaliannya yang ini. Ya kan ini kan perkaliannya ya. Nah, sama dengan 30. Atau sebetulnya kalau pembagian bisa pakai cara lain ya. Misalnya seperti ini misalnya. 6 bagi 2 misalnya. Ya. Bagi 2 ini kita rupakan dalam bentuk lingkaran seperti ini ya. Lalu 6-nya kita buat titik ya. 6 dibagi 2-nya dirupakan dalam bentuk lingkaran ya. Lalu 6-nya ya kita rupakan dalam bentuk titik. 1 2 3 4 5 6. Nah, berarti 6 dibagi 2 adalah 3. 3 dari mana? Karena di masing-masing lingkaran ada 3 titik. Seperti itu ya. Jadi satu per satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya seperti itu. Oke. Lalu, yaitu penyederhanaan sifat komutatif. Yang dimaksud penyederhanaan itu artinya lebih dipersingkat. Ya, lebih dipersingkat. Ya. Ini kita awali dengan contoh A tambah B tambah C tadi ya. 144 ditambah 240 ditambah 325. Ketika dikomutatifkan atau ditukar, ya ini kita anggap A ditambah B ditambah C. Nah, berarti kalau kita balik C-nya di depan C ditambah B ditambah A. Oke. Lalu ini penyederhanaannya di perkalian. 3 dikali 12 dikali 100. Oke. Berarti sama seperti A dikali B dikali C. Nah, untuk penyederhanaannya sendiri kalian boleh A dikali B dulu. Boleh. Ya, ini dikali ini boleh. Atau A dikali C. A dikali C. Boleh. Ya. Atau B dikali C. Juga boleh. Ya. Tergantung kemampuan kamu. Ya. Saran dari saya, ya. Kamu cari angka yang lebih kecil dulu. Ya, misalnya ini ya kan. 3 dikali 12. Kita kalikan 12 dikalikan dengan 3. 2 dikali 3 6, 1 kali 3 3. Hasilnya adalah 36. Nah, 100-nya apa tidak dikalikan, Pak? Tidak perlu, karena yang kita sederhanakan ya 3 kali 12 ini yang kita kalikan terlebih dahulu. Ya, atau kalau mau ngalikan yang ini ya boleh, berarti 100 dikali 12. Apakah boleh? Boleh. Ya, 12 dikali 1 adalah 12 sisa 02. 1200 baru dikalikan dengan 3-nya. Ya. Jadi yang lebih mudahnya itu cari angka yang paling kecil dulu. Ya. 3 kali 12. 3 kali 12 baru sisanya dikalikan angka di belakangnya atau di depannya yang masih tersisa. Nah, di sini 12 kali 3 adalah 36. Sisanya adalah 100. Oke. Nah, ini sudah dua angka kan? 100 dan 36. Dikomutatifkan 36 kali 100. Kan? Hasilnya 3600. Seperti itu ya. Nah, contoh berikutnya. 4 dikali 250 dikali 5A dikali B dikali C. Nah, yang mana yang mau kita kalikan dulu? Angka yang kecil dulu. Mana? 4 dan 5, ya kan? 4 kali 5 adalah 20. Oke, 20-nya ditulis di sini. Ya. Pak, mau ditulis di depan dulu apa di belakang dulu? Terserah, ya. Mau di depan dulu atau di belakang dulu boleh.
Oke, yang belum dikalikan kan 250, maka kita tulis 250. Nah, baru kita komutatifkan di sini. 250 dikali 20. 25 dikali 2 adalah 50. Ya. Sisa nolnya ada 2, berarti 5.000. Oke, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Mari kita akhiri dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.